Minggu lalu kita sudah sampai dengan belum. Oke. Ya di sini hari ini kita masuk rumus reduksi ya. Oke, kita masuk yang terakhir kan integral sudah disebutin E pangkat AX kali cos BX DX. Itu sudah saya buktikan. Kemudian yang sin-nya Anda bisa buktiin ya. Kalau sebenarnya ada yang saya kirim yang kelas LA apa yang program ganda CS Stat. Ada kan saya kirim di WA group yang semua 13 minggu. Minggu ke-8 Anda lihat nanti ya. Nah, rumus ini maksudnya pangkat N itu ya pangkat 10, pangkat 8 kan besar gitu ya. Nah, rumusannya apa? Rumus umumnya itu maksudnya ya. Kalau pangkat 2 kan sudah ya. Pangkat 2 kan kemarin sin pangkat 2, cos pangkat 2 termasuk integral yang sering kali kita jumpai. Betul enggak? Halo. Baik. Nah, sekarang saya tunjukkan cara ingatnya. Setelah itu kita buktikan salah satu ya. Nomor 1 dan nomor 2 ini mirip. Anda boleh pilih yang mana. Kemudian 3, 4 juga mirip. 5, 6 juga mirip. Nah, 1, 2, 3, 4 itu menggunakan rumus integral parsial. Integral UDV, UV kurang integral VDU. Ya. Yang negatif adalah sin pangkat N. Kemudian kebalikan dari sin apa? Kosekan. Loh, kebalikan gitu. Kalau pasangan lain ya, kalau integral dengan substitusi trigonometri kan di mana ada sin itu cos itu pasangan ya, abadi. Kalau ini nak kebalikan sin kan seper sin adalah kosekan, enak. Nah, baru nih, di mana ada kosekan, situ ada kotangen. Itu yang negatif, itu 3 itu. Kemudian yang untuk sin pangkat N dan cos pangkat N, ini adalah seper N, seperpangkat N, dan yang cos seper N. Selebihnya adalah seper N min 1. Ya, ini juga seper N min 1. Semua, seper N min 1, seper N min 1. Yang pakai rumus integral parsial nomor 1, 2, 3, 4 ya. 5, 6 sebenarnya bisa Kak, untuk apa? Kepanjangan, ya tidak perlu. Nomor 5, 6 kita tidak menggunakan integral parsial, pembuktiannya ya. Kemudian untuk sin dan cos ini adalah min seper N, sin pangkatnya N min 1. Ya, pangkat N min 1 kali pasangannya. Di mana ada, ini baru, di mana ada sin, di situ ada cos. Ditambah penyebutnya N, pembilangnya 1 kurang dari penyebut. Kalau penyebutnya N, berarti pembilangnya N min 1. Kemudian integral sin pangkat, kalau sini N pangkat min 1, sini N pangkat min 2. X dx. Ya. Demikian Kak untuk cos, sama Kak. Ya. Untuk cos juga sama, yaitu seper N, seperpangkat N, cos pangkat N min 1 kali pasangannya, di mana ada cos, di situ ada sin. Penyebutnya N, pembilangnya 1 kurang dari penyebut, jadi N min 1, sini cos pangkat N min 2, X dx. Ini untuk N-nya besar sama dengan 1. Ya. Besar sama dengan 1, paling kecil 1 berarti. Ya. Kemudian untuk kosekan dan sekan,
Nah, ini agak beda ya. Di sini kosekan pangkat, kosekan boleh singkatnya CSC ya. Internasionalnya CSC, Indonesia yang kosek ya, kosek ya. CSC pangkat N-2 ya. Kosekan pangkat N-2 kali pasangannya. Di mana ada kosekan, di situ ada kotangan. Saya lagi mengajar, sorry. Ya, di mana ada kosekan, di situ ada kotangan. Ditambah penyebutnya N-1, ini juga pembilangan 1 kurang dari penyebut. Berarti N-1 kurang 1 berapa? N-2 ya. Integral, kemudian ini sama ini kosekan pangkat N-2 X dx ya. Sekan juga sama gitu. Yaitu seper N-1 sekan pangkat N-2 kali pasangannya. Kalau kosekan kotangannya kokoriko ya. Ingatnya. Jangan kelihatan kokoriko. Koko. Ya. Kosekan kotangan. Ya. Turunan kosekan kan min koko. Min kosekan kali kotangan. Nah, kalau sekan, ini juga sekan pakai N-2. Kemudian di mana ada kosekan, di situ ada tangan. Penyebutnya N-1. Pembilangan 1 kurang dari penyebut. N-1 kurang 1, N-2. Di sini sekan pangkat N-2X. N-2X dx. Ya, ini min. Oke. Nah, nomor 56 beda ya, agak beda. Di sini adalah kosek kotangan pangkat N-1. Kalau yang lainnya Anda lihat tambah, sini min. Nah, ini bedanya. Min integral, ini kotangan pangkat N-2X dx. Jadi tidak pakai apa? Penyebut itu tidak ada ya. N-2 pada N-1 tidak ada. Demikian juga untuk tangan, ini plus seper N-1, tangan pangkat N-1, min integral tangan pangkat N-2 X dx. Ini kedua, ini sama ya. Ini untuk N besar sama dengan 2. Ini juga untuk N besar sama dengan 2. Karena kalau penyebut N-nya 1, seper N-1, apa? Ada N-1, 1 kurang 1, 0. Seper 0, bukan limit, tak terdefinisi. Ingat nggak? Tak terdefinisi. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Nah, sebentar lagi kita buktikan yang ada 6, sebutin 3, yaitu nomor 1 dan 2 mirip. Anda boleh pilih nomor 1 atau nomor 2. Kemudian nomor 3 dan 4 boleh pilih salah satu, nomor 5, 6 pilih 1. Ini semua 6-6-nya ada di web saya. Ada di web saya di gositis.ws/wikarya. Itu ada penurunan rumus-rumus reduksi ya. Anda cari ada ya. Saya sudah ketik gitu ya, kemudian di print dalam bentuk PDF yang Anda bisa ambil. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo. Ya. Sekarang nomor 1, Anda catat dulu silakan. Ya. Sebentar lagi baru kita buktikan. Tapi 1 di antara 2 ya. Yang saya buktikan, yang 1 lagi Anda coba. Lengkapnya Anda bisa lihat di yang di website itu bisa di-download ya. Ini.
Jadi ada 6 rumus rumus reduksi. Ini termasuk yang minggu lalu itu termasuk rumus reduksi nggak? Integral E pangkat AX kali cos PX dx. Ingat nggak? E pangkat AX per A kuadrat tambah B kuadrat. Kurung buka apa? Kalau cos A plus B. Kalau sin A min B. Kalau cos dulu baru sin. Kalau sin dulu baru cos. Ya. Jelas ya? Oke. Kemudian rumus ini sebenarnya ada di rumus ada di web saya kalau Anda lihat. Nah, ini. Kemudian Anda turun scroll ke bawah. Ya. Nggak pernah lihat kan? Sudah kan? Belum pernah lihat nih. Ah, ini baru bangun tidur. Ini web saya dulu yang kan. Basicis. Saya cari ingat nggak web ini? Masuk di Google, ketik Wikarya, langsung nanti ada cerita konten 33 ada. Nah, klik aja deh. Ya. Gini. Google. Tik Wikarya. Wah, ada nama orang juga, nama Wikarya ya. Nah, Wikarya Ghazali, Anda lihat, ini ada digital konten, Anda klik, ini masuk ke website langsung. Ya. Nah, Anda scroll ke bawah, ya ini kalau mau baca boleh, terus ini tidak usah lihat ini ilmu dalam. Sini ada digital konten, kalkulus 1, ada applied linear algebra, algebra linear ya. Ini terhubung YouTube semua ya. Ini surat saya buat 10 tahun yang lalu. Kemudian kalkulus 3, kalkulus 2, ini agak beda, kontennya beda sama Anda. Ini untuk binus online saya buat. Kemudian terus ke bawah, nah ini sebentar lagi nih, ada soal-soal ujian yang dulu-dulu ya. Kemudian kita cari ini, penurunan rumus, ini dia nih. Penurunan rumus reduksi, ada enggak? Rumus reduksi, klik. Nah ini, ada lengkap semuanya tuh. Sudah ada semua ya. Dan diketik rapi gitu ya. Oke, bisa tahu ya. Kita kembali ke ini. Oh, dulu pernah masuk kalau dalam sebulan tidak laku, dia kembaliin penerbit. Penerbitnya Geraha Ilmu Yogyakarta. Ada jual online nggak salah. Yang di ini penerbit Geraha Ilmu Yogyakarta itu ada jual secara online. Cari ada yang edisi terbaru ya. Edisi terbaru kalau yang ini edisi yang kedua berarti. Kalau yang kalkulus lanjut edisi ketiga. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang yang ini. Anda menyebutkan nomor 1 dan nomor 2. Wah, boleh, tidak masalah. Yang nomor 1 ada min. Yang nomor 2 tidak ada min ya. Oke. Jadi Anda minta nomor 2 ya. Atas permintaan Anda. Lengkapnya tadi yang tadi saya tunjukkan Anda bisa lihat situ lengkapnya. Oke, kita akan buktikan integral kosinus pangkat n x dx. Nah, caranya gini. Kita mau jadikan integral sebagian. Integral spasial ya. Integral sebagian sama parsial. Integral parsial berarti kita tarik 1. Kalau kosin tarik 1, tapi berarti kosekan masekan tarik kuadrat ada 2 ya. Nah, saya tarik ya.
Kosinus. Di sini ditarik kosinus X, berarti sini apa? N-1X, itu enggak? N-1 X, ya. DX. Kenapa ditarik? Karena yang belakangnya ini kita mau jadikan DV, ya. Jadi maksudnya, nah ini mirip dengan yang minggu lalu. Nanti batu saudara cari di belakangnya, ketemu sama dengan soalnya. Jangan diteruskan, dipindahkan secara aljabar, ya. Karena kalau Anda teruskan, tidak akan berakhir. Mutar terus berulang terus, ya, sampai ke kiamat tidak selesai, ya. Oleh karena itu ini yang kita misalkan dengan U, ini yang kita misalkan dengan DV. Kelihatan enggak? Hijau kayaknya enggak kelihatan ya. Saya kasih warna merah ya. Ini yang kita misalkan dengan U, ini yang misalkan dengan DV. Jelas ya? Nah, DV adalah cos X dx. Ya kan? Kan ini misalkan DV adalah cos X dx, integralkan kiri kanan, integral DV sama dengan integral cos X dx. Integral DV V, ya. Integral DV V. Kemudian integral cos apa? Sin, ya. Nah, tambah C, ya. Nah, jadi ini sama dengan sini aja itu, ya. Integral kosinus pangkat, ya. Warna merah, ya. Hitam. Jadi integral kosinus pangkat N-1 X D dari sin X. Jelas mas ini? Nah, ini yang kita misalkan dengan U, ini yang dalamnya V, betul enggak? V itu masih ke sini kan? Ini V kan? DV, enak. D dari V. Nah, sesuai rumusnya apa? Ya, U kali V kurang integral VDU. Enak. Ya, kita masuk rumusnya. Sehingga terjadi apa? U-nya kosinus pangkat N-1 X dikali V-nya sin X dikurang integral V-nya sin X D dari U-nya. U-nya tadi. U-nya apa? Kosinus pangkat N-1 X. Ya, nah. D itu artinya diferensial, ya. Ini diturunkan. Ya, diferensial. Sampai sini jelas? Nah, ini penurunan rumusnya, ya. Jadi ini adalah kosinus pangkat N-1 X kali sin X, kurungnya boleh buka, min integral sin X. Nah, turunan ini artinya sama nggak kosinus X pangkat N-1? Halo? Saya tanya Anda, ini sama nggak dengan apa? Kosinus X pangkat N-1 sama nggak? Diturunkan, ya. Ini dalam ini ya. Bukan D-nya, ya. Kita turunkan. Turunannya apa? Mesti nggak? Pangkatnya N-1. Ya, pangkatnya N-1. Terus apa? U-nya cos X pangkat N-1 kurang 1. Ya nak? Kali U aksen. U aksen apa? DU. Ya nak? D cos. Ya nak? Halo? Pangkatnya kali U pangkat N-1 kurang 1 kali U aksen. U aksen itu kan diferensial dari cos. Sama nak?
U aksennya, U-nya cos, cos X aksen. Ya. Paham? Yang kuning tuh, ngerti nggak nih? Halo, jelas nggak? Nah, sekarang kita teruskan ya. Jadi ini sama dengan kosinus pangkat N-1 X kali pasangan sin X di N-1 ini boleh nggak keluar? Ya, keluar. Konstanta kan? N-1 keluar, tinggal apa? Tinggallah sin X kali, ini cos X pangkat berapa nih? N-1 kurang 1. N-2 enggak? X. N-2 ya. Kali turunan cos apa? Min sin X dx. Enak. Turunan cos adalah min sin X dx. Jelas? Step by step ya. Jadi ini adalah kosinus pangkat N-1 X kali sin X. Nah, ini min kali min. Apa? Plus ya. Berarti ini plus N-1 integral sin, letakkan dulu. Kosinus pangkat N-2X di depan. Sinus kali sinus. Ya. Sin X kali sin X. Hasilnya apa? Sin kuadrat X. Ya nak? Sin kuadrat X. dx. Sin kuadrat X kita ubah dalam 1 tambah sin kuadrat tambah cos kuadrat adalah 1 nak. Sehingga sin kuadrat berapa? 1 dikurang cos kuadrat. Sehingga enggak rumus pertama kan? Trigonometri yang sama dengan 1 itu kan? Sin kuadrat tambah cos kuadrat X adalah 1. Sehingga terjadi kosinus ini tambah N-1 integral kosinus pangkat N-2X. Nah, sin kuadrat X ini kita ubah menjadi 1 kurang cos kuadrat. Paham maksudnya? Itu asal dari mana? Ya, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X adalah 1. Maka sin kuadrat berapa? Sin kuadrat adalah 1 dikurang cos kuadrat X. Ini ya, kita masuk ke sini. Oke? Ini dia kan. Kemudian ini dikalikan nih. Jadinya apa? Jadi integral kosinus pangkat NX dx adalah apa itu? Kosinus pangkat N-1 N-1X kali pasangannya sin X ya enggak? Ditambah apa nih? N-1 N-1 halo. Nah, ini kalikan berapa nih? Kalau kita kalikan apa nih? Kosinus pangkat N-2 kali 1 tetap dikali dx, enak? Dikali x. Berarti kosinus pangkat N-2x kali 1 tetap kosinus N-2x dikali dx. Jadi hasilnya apa? Integral kosinus pangkat N-2x dx. Enak? Halo? Yang depannya, yang satu ini. Nah, yang belakangnya min apa? Min ada M1-nya ya, berarti ini. Apa kurung M1-nya di depan ya. Ya, tetap ya. Nah, cos ini kali ini apa? Kosinus pangkat N-2X kali kosinus pangkat 2X dx hasilnya apa? Iya, min 2 tambah 2 0 kan? Sehingga pangkatnya dijumlahkan. Di sini adalah tambah integral cos pangkat N-2X dx. Paham? Dan M1-nya dikali masing-masing. Dikali masing-masing. Sehingga integral. Hah? N kok M2. Kita sebut N. Kan M2 tambah 2 kan? N, X, dx. Kurung tutup. Ya. Sehingga ini kosinus pangkat N-1X kali sin X ditambah N-1 ya. Tadi min ya?
Min ya? Min ya? Ini ada salah tanda. Ini min. Ini min sini ya. Berarti N-1 integral kosinus pangkat N-2 X dx. Min, awas ini ada N-1 ke dalam nih. Berapa? N-1 integral kosinus pangkat N X dx. Sekarang coba Anda perhatikan soal dengan ini. Sama enggak? Integralnya sama. Koefisiennya beda. Enak. Karena ada yang sama, jangan diteruskan. Pindahkan secara jabar. Enak. Karena kalau Anda terus berulang lagi, tidak bakal selesai. Ya. Oleh karena itu, ini kita pindahkan integral kosinus pangkat N X dx. Ini pindahkan jadi apa nih? Ini. Jadi min dipindahkan jadi plus nggak? Plus N-1 plus N-1 integral cos pangkat NX dx. Sama dengan apa? Kosinus pangkat N-1 X kali sin X ditambah N-1 integral kosinus pangkat N-2 X dx. Nah sekarang di depannya ada 1 enggak nih? 1 ya. 1 ditambah N kurang 1 berapa? 1 ditambah N-1. Hasilnya min 1 tambah 1 kan 0. Enak. Hasilnya N. Ya, berarti ini jadi dijumlahkan ini. Ini kita jumlahkan. Di depannya artinya 1. 1 kali ya. 1 ditambah N-1 adalah N. N kali integral kosinus pangkat NX dx adalah salinnya itu. Kosinus pangkat N-1 X kali sin X ditambah N-1 kali integral kosinus pangkat N-2 X dx. Nah, karena ini N kali, maka ini dikali dengan 1/N. Lalu kali N kali 1/N berapa? 1 kan? Halo? N kali 1/N adalah 1 integral. Soalnya kan? Sama dengan ini kali 1/N. 1/N kosinus pangkat N-1 X kali sin X ditambah N-1 ke 1/N. N-1 per N integral kosinus pangkat N-2 X dx. Sama enggak? Sama yang kita buktikan tadi? Halo? Sama enggak? Coba perhatikan yang tadi di sebelumnya. Tuh, yang atas yang dua. Sama enggak? Jadi terbuktilah bahwa integral cos pangkat N dx adalah 1/N. Kalau Anda cek yang rumus yang kita pelajari, masih ingat? Halo? Cos pangkat 2 bisa dimasukkan tuh. 1/2 cos pangkat 2/1 dipangkat 1. Jadi cos kali sin ditambah 2/1/2 di setengah ya. Integral. Benar nggak? Kalau menguji kebenarannya, kita periksa ya. Integral dari cos pangkat NX dx tadi adalah apa? 1/N kosinus pangkat N-1 kali pasangannya, di mana ada cos di situ ada sin, ditambah N-1/N, enak. Integral kosinus pangkat N-2 X dx. Kalau ini kita ganti N-nya 2, yang integral yang kerap kali kita jumpai, masih ingat nggak sebelumnya? Berapa? 1/2 kosinus pangkat 2 kurang 1 ya, 2/1 X kali sin X ditambah 2/1/2 integral kosinus 2/2 X dx. Yang N-nya ini kan 2, 2, 2, 2. Ya nak? Yang kuning. Sehingga hasilnya apa? Setengah kosinus X kali sin X ditambah setengah integral. Ini menjadi cos pangkat 0. Halo?
Kan gitu enggak? Cos pangkat 0 itu adalah 1 enggak? Cos X pangkat 0. Ini lebih gampang menurutnya cos X pangkat 0 ya. Ini adalah cosinus X kurung pangkat 0. Nilai 1 ya. Nah, sehingga ini hasilnya setengah kali ya. Anda ingat kosin sin 2X adalah 2 sin cos. Ya enggak? Halo? 2 sin dapat S 2 sin X kali cos X. Ini kali setengah lagi. Karena setengah kali 2, 1. Betul enggak? Dipahami enggak? Enggak ngerti? Halo? Ini. Anda tahu? Saya terang lagi. Ini banyak. Anda tahu sin 2X adalah 2 sin cos. Bisa enggak? Sudutnya setengah kali 2X, X ya. X. Nah, ini deh. Jadi kalau Anda bikin 2 sin X cos X, sengaja ya tadi ya. Halo? Sengaja 2 sin X cos X. 2-nya kan ada tadi ini. 2 ini sama seperdua ini kan ada. Itu enggak? Setengah kali 2, 1 kan? 1 sin X cos X atau 1 cos X sin X. Ditambah berapa nih? Setengah kali integral dx. Tinggal integral dx. Ini hasilnya apa? Setengah kali setengah. Setengah kali setengah seperempat. Terus 2 sin X cos X apa? Sin 2X. Betul enggak? Sin 2X. Ditambah setengah X tambah C. Betul enggak? Oke. Anda mesti ingat jawaban sama enggak ini? Yang sebelumnya. Kalau kita gunakan integral yang kerap kali kita jumpai, mesti ingat. Lupa. Sama enggak yang dulu yang sebelumnya? Yang sebelumnya kita menggunakan sudut apa? Cos kuadrat berarti yang nomor 2. Sudut kembar. Cos 2X adalah 2 cos kuadrat X min 1. Ya enggak? Dari situ. Ya. Jadi ini bisa pakai ini sebenarnya rumus reduksi ya. Atau ya pakai itu rumus reduksinya mungkin susah diingat ya. Ya, latihan mesti sering apa ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ini yang integral yang sering kali kita jumpai sebelumnya. Sebelum membuktikan integral kosekan. Ingat nggak? Sebelum kan dulu ada integral yang kerap kali kita jumpai atau sering kali kita jumpai apa? Integral cos kuadrat X dx, integral sin kuadrat X dx, integral kosekan X dx, integral sekan X dx. 4 kan? Nah, sebelum kosekan kita terang ini kan pakai tanpa rumus reduksi. Kalau ini dengan rumus reduksi. Jelas sampai sini? Halo? Oke. Nah, ya, ya. Kita kembali ke rumus dasarnya tadi. Sekarang nomor 3 atau nomor 4? Anda mau pilih mana? Halo? Nomor 3 atau nomor 4 mau buktikan? Salah satu Anda yang buktikan. Jawabannya sudah ada. Mau 3 atau nomor 4? Terserah aja. Mau 3 oke, nomor 4 oke. Mau 3? Baik. Alasannya pasti negatif. Ya kan? Depannya ada negatif. Benar nggak ada negatifnya? Nomor 3. Nomor 3, integral kosekannya CSC saya pakai ya. Supaya singkat nulisnya. CSC pangkat N X dx. Nah, kosekan
Jangan ditarik satu. Mengapa? Kalau kosekan X dx, ingat enggak? Kalau dv-nya nanti integral dv adalah integral kosekan X dx. Integral kosekan pangkat 1 apa? Ln, ingat, saya tulis ya. Sini. Integral dari kosekan X dx rumusnya apa? Ln harga mutlak kosekan atau koses ko kurang kosekan kurang kotangen tambah c. Masih kan enggak? Kalau satu, tapi kalau pangkat 2 gimana? Salah. Integral dari kosekan pangkat 2 x dx hasilnya apa? Apa nih? Integral kosekan korak x dx apa? Min kotangen x tambah c. Benar? Tunan sekan, tunan tangan sekan korak x. Tunan kotangan min kosekan korak x. Enak. Kebalikannya. Ya. Sehingga kalau tangan X diturunkan, berarti diferensialnya berapa? Sekan suara X. Diferensial dari kotangan X apa? Min kosekan kuadrat X. Enak? Ya. Ya, nah, makanya nggak mungkin kita tarik kosekan pangkat 1. Jadi harusnya tarik pangkat 2 ya. Supaya dapat diselesaikan. Nah, di sini tariklah. Saya pakai CSC pangkat N-2 kali CSC pangkat 2X dx. Kan gitu kan? Jelas sampai sini? Mengapa pangkat 2? Karena kalau integral dari kosekan pangkat 2 adalah min kotangen. Ya. Nah, ini adalah sebagai U-nya. Ya, ini adalah sebagai U-nya. Ini adalah sebagai dv-nya. Nah, kita cari sini. dv adalah CSC pangkat 2 X dx. Coba integralkan. Integral dv adalah integral kosekan CSC pangkat 2 X dx. Integral dv V, integral kosekan korak adalah min kotangen X. Enak? Jelas? Nah, maka di sini kita masukkan sini aja ya. Sama dengan integral kosekan pangkat N-2X kali D dari V. V-nya berapa? Min kotangen X. Ya, V-nya ke sini. Jelas sampai sini? Ini adalah U-nya, UDV. Dalamnya adalah V-nya. Sampai sini jelas? Nah, kemudian ini adalah integral parsial UV kurang integral VDU. Ya, VDU. Jadi sama dengan apa? UV, U-nya adalah kosekan pangkat N-2X dikali dengan V-nya min kotangen X dikurangi integral V-nya min kotangen X diferensial dari kosekan pangkat N-2X. Gitu ya. Jelas ini UV kurang integral VDU. Nah, sehingga ini hasilnya min, ada min, nah, itu muncul minnya sini. Min kosekan ya. Kosekan pangkat N-2X kali kotangen. Karena plus kali min ya. Ini min kali min plus integral kotangen X. Nah, turunan ini apa? U pangkat N. Pangkatnya N-2. Pangkatnya N-2 kali kosekan X kurung pangkatnya N-2 dikurang 1. Itu enggak gitu? Pangkatnya kurang 1 kali U aksen diferensial DU.
U aksen itu DU. Ya, U aksen sama DU. U-nya adalah kosekan X. Hah? Hati-hati nih. Nah, N min 2-nya konstan. Boleh keluar. Ya. Jadi hasilnya adalah min kosekan pangkat N min 2X kali kotangan X. Keluar N min 2 dikeluarkan. Integral kotangan X kali. Ini kosekan pangkat berapa nih? Kosekan pangkat N min 2 min 1 N min 3 ya? N min 3 X. Turunan dari kosekan X apa? Min koko. Enak. Min kosekan kali kotangan. Ya. Min kosekan kali kotangan X. DX. Enak. Jelas sampai sini? Halo? Bentar ya. Nah. Sampai sini jelas? Nah, saya teruskan. Jadi ini adalah min kosekan pangkat N min 2X min ya, kali kotangan X ditambah N min 2 integral kosekan dulu. Kalau kosekannya kita kalikan hasilnya apa nih? Hah? Coba kosekan pangkat N min 3 X dikali kosekan pangkat 1. Hasilnya apa? Kosekan pangkat N min, ini pangkatnya N min 3, yang satu lagi pangkat 1. Hasilnya apa? Kosekan pangkat N min 3 tambah 1 berapa? N min 3 tambah 1 N min 2. Ya, ini kosekan ya, kosekan pangkat kosekan CCD ya. CSC pangkat N min 2 X. Kemudian kotangan kali kotangan ada negatif ya. Min kotangan kuadrat X. Enak. DX. Di sini jelas? Nah, min kotangan kuadrat berapa? Nanya lagi. Anda tahu apa? 1 ditambah kotangan kuadrat X adalah kosekan pangkat 2X. Benar? Satu lagi, 1 tambah tangen kuadrat sama dengan sekan kuadrat X. Enak? Rumus ingat enggak? Waktu kita buktikan turunan kotangan, enak? Kotangan. Iya, kotangan turunannya mengapa min kosekan kuadrat itu kan di situ. Nah, berarti sini 1 dikurang kosekan pangkat 2X adalah min kotangan kuadrat X. Sambil ini kan, min kotangan kuadrat X adalah, kan gitu, min kotangan X adalah 1 kurang kosekan kuadrat X. Kita ganti ya. Kita ganti. Jadinya apa? Min kosekan pangkat N min 2X kali kotangan X. Nah, tambah N min 2 integral kosekan pangkat N min 2. Kosekan pangkat N min 2X. Nah, min kotangan tadi apa? Min kotangan kuadrat adalah 1 dikurang kosekan kuadrat ya. 1 dikurang kosekan kuadrat. Ya ini mungkin caranya ada udah beda sedikit. DX. Nah sekarang kalian kalikan nih. Dipecah menjadi 2 bagian nih. Ini 2 bagian. Sampai sini jelas? Halo?
Jelas nggak? Dah. Nah, kita teruskan. Jadi integral kosekan pangkat nx dx adalah min kosekan pangkat n min 2x kali pasangan dari kotangan x. Enak. Nah, ditambah n min 2 kali integral apa? Yang pertama integralnya apa? Kosekan pangkat n min 2x kali 1 tetap dikali dx. Berarti apa? Integral kosekan pangkat n min 2x dx. Enak. Kemudian dikurangi, nah, dikurangi ada n min 2-nya ya, n min 2 integral apa? N min 2 kali ini. Integral kosekan pangkat n min 2x kali kosekan pangkat 2. Kosekan pangkat n min 2x kali kosekan pangkat 2x. Pangkatnya ditambah berapa? N min 2 tambah 2. N min 2 tambah 2. N. Ya, N. Berarti sini integral kosekan pangkat N. X dx. Ada yang sama? Halo? Ada yang sama? Ada kan? Sama nggak soalnya itu? Nah, pindahkan secara aljabar. Yang ini, yang belakang pindahkan ke kiri. Sehingga jadi apa? Integral kosekan pangkat nx dx. Ini pindahkan. Min dipindahkan jadi apa? Plus n min 2 integral kosekan pangkat nx dx. Sama dengan min. Nah, salin nih. Kosekan pangkat n min 2x. Pasangannya kotangan. Ditambah n min 2 kali integral kosekan pangkat n min 2x dx. Nah, ini kalau jumlahkan berapa? Ya, kalau kita jumlahkan. Di depannya 1 ya. Ini ada 1 sini ya. Depannya 1. 1 tambah n min 2 berapa? 1 tambah n min 1. N min 1 ya. 1 tambah n min 2 adalah n min 1 ya. N min 1 integral kosekan pangkat n x dx adalah misalnya nih. Min kosekan pangkat n min 2x kali kotangan x ditambah n min 2 integral kosekan pangkat n min 2x dx. Kemudian ini dikali dengan seper n min 1. Betul nggak? Ya kan? Dikali dengan seper n min 1. Ini n min 1 kali seper n min 1. 1 integral kosekan pangkat nx dx adalah min kali seper min seper n min 1 kosekan pangkat n min 2x kali pasangannya kotangan n min 2 kali seper n min 1 adalah n min 2 per n min 1. Enak. Integral kosekan pangkat n min 2x dx. Sebutilah rumus nomor 3. Jelas? Habis ini jelas? Ada yang belum ujian ya? Yang UTS? Hah? Sip kedua. Ya udah nanti. Sip kedua. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo. Sekarang kembali ini step dulu ya. Kelas ini hampir semua ya. Kalau saya halo. Hai. Dari mana tuh? Nah, ini dulu. Oke. Sekarang nomor 5 atau 6? Nomor 5 atau nomor 6? Apa? 6.
Nggak apa-apa sih, saya senang aja, sama aja, no problem ya. Nomor 6 ya, tangan. Berarti tangan kita lihat, benar. Nah, ini tidak perlu pakai rumus reduksi integral tangan pangkat n x dx. Nah, di sini kita sama tadi kosekan, sekan itu ditarik pangkat 2-nya. Berarti sini integral tangan pangkat n-2x kali tangan pangkat 2x dx. Ini ya. Ini adalah U-nya, ini adalah dv-nya. Jelas? Ditarik pangkat 2 ya. Kemudian kita hitung. dv adalah tangan pangkat 2x dx. Integral dv adalah integral tangan pangkat 2x dx. Integral dv, v. Integral tangan, salah. Tidak perlu pakai parsial. Tadi saya sebut ya. Tidak perlu pakai parsial, bukan pakai parsial. Jadi penyakit. Benar kan? Jadi saya bilang kan, yang terakhir, yang dua nomor 5, 6 ya. Yang integral kotangen kuadrat dan tangen kuadrat, tangen pangkat n dan kotangen pangkat n tidak perlu pakai integral parsial. Pakai bisa juga, cuma tambah panjang jalannya. Ya. Jadi ini tidak perlu, ya. Tidak perlu kita kita ubah aja. Anda seingat enggak? Ya, ini. Yang ini kita ganti nih. Kan kita tarik tadi ya. Tarik pangkat 2. Kita ganti dengan rumus apa? Masih ingat? Bahwa 1 ditambah tangen kuadrat X adalah sekan kuadrat X. Itu enggak? Berarti ini 1 tambah tangen kuadrat kan? Tadi 1 tambah kotangen kuadrat sama dengan kosekan pangkat 2, ya kan? Sekarang 1 tambah tangen kuadrat adalah sekan kuadrat enggak? Maka berapa tangen kuadrat? Tangen kuadrat adalah sekan kuadrat X min 1. Ya enggak? Nah, kita ganti nih. Ini kita ganti. Integral tangen pangkat n min 2x kali. Nah, apa? Tangen kuadrat kita ganti dengan sekan kuadrat X min 1. Ya. Kita ganti dengan sekan kuadrat X min 1. Kita kalikan ya. Jadi dua integral yang dipecah 2. Jadi integral sini tangen pangkat n min 2x dikali dengan sekan kuadrat X. Oh, ini ada dx-nya, sorry. Ya, dx min 1 kali ini. Min 1 kali tangen pangkat n min 2x dx. Sampai sini jelas? Oke. Kalau jelas, Anda mesti ingat enggak? Bahwa tangan ini, tangan kuadrat X dx berasal dari turunan apa? Berasal dari turunan apa? Tadi di atas saya tulis tuh. Nah. Nih. Bukan. Ini, saya ingat. Nih, turunan tangan kuadrat adalah sekan kuadrat. Oh ya, ini pakai dx ya, sorry. Jadi ini adalah ini dx enggak belakangnya? Ya kan? Ada dx-nya ya. Turunan tangan X adalah sekan kuadrat X dx. Turunan kotangan min kosekan kuadrat X dx. Jadi sekan kuadrat dx adalah turunan dari tangan. Paham? Ya. Kita ganti ya. Jadi yang ini kita ganti dengan apa? Integral tangan. Oh ya. Turunan tangan
pangkat N-2X, boleh nggak saya tulis gini? Tangen X kurung pangkat N-2, boleh nggak? Pangkatnya di dalam ditarik keluar, boleh kan? Nah, terus yang belakang ini adalah D dari tangan nggak? Karena tunang tangan adalah sekant kuadrat, betul nggak? Oke, yang ini tetap, ini sudah jadi ini. N-2X, dx. Oke ya. Kemudian, ini bentuk apa nih? Saya tanya. Integral ini apa bentuknya apa? U pangkat N du. U-nya tangan X kan? U pangkat N-2. U pangkat N-2 du. Betul nggak? Rumusnya apa? Rumusnya adalah seperpangkat tambah 1. Ya kan gitu ya? Apa lagi? Integral U pangkat N du. Apa rumusnya? Seperpangkat tambah 1. U pangkat tambah 1. Tambah C kalau tak tentu ya. Ini kan dia. Seperpangkat N per 1 U pangkat. Ini berarti pangkatnya ini N-2 nih. Seperpangkat tambah 1. U-nya tangan X berpangkat N-2 tambah 1. Ya nak? Seperpangkat tambah 1. Tangan U-nya tangan X. Pangkatnya N-2 tambah 1. Dikurangi integral tangan pangkat N-2 XX. Hasilnya, nah ini integral dari tangan pangkat NX dx adalah apa nih? Seper N-2 tambah 1 berapa? N-1 ya, kali tangan pangkat N-2 tambah 1 berapa? N-1 pangkatnya X ya, dikurang integral tangan pangkat N-2 X dx. Sesuai? Halo? Itulah pembuktiannya. Tanpa rumus reduksi. Itu enggak? Pakai reduksi bisa juga. Sama panjang jalannya. Ya. Caranya tidak perlu pakai reduksi. Ya. Sudah terjawab ya. Dari 6, 3 ya. Yang 3 lagi Anda kerjakan. Nanti cocokkan jawabannya di website itu. Sampai sini ada any question so far? Ini saya save dulu. Berarti rumus reduksi sudah selesai dijelaskan. Sekarang nah, ini sudah dibuktikan tadi ya. Nah, sebelum saya terang ini, pelajaran di SMA, Anda pernah dapat integral, sebelum integralnya, sin 3x dengan cos 3x. Apa rumusnya? Mata keledainya adalah kalau sin 3 kurang 4. Kalau cos terbalik, 4 kurang 3. Kemudian kalau 3 ini koefisien dari sin pangkat 1 X. Kalau yang ya berarti ini sin, ini cos pangkat 1 X. Cos pangkat 1 X. Kalau 4 koefisien yang pangkat 3. Kalau sin pangkat 3 X. Pangkat 3 X. Kemudian yang cos juga sama cosinus pangkat 3 X. Jelas? Nah, datang dari mana? Halo. Sin 3x, ya udah mau kurung gini boleh. Sin 3x adalah sin 2x ditambah x. A plus B. Sehingga enggak?
sin kokosin. Sin kos kosin. Tandanya kalau sin tetap. Kalau kos belum tanda. Sudut pertama 2x, sudut kedua x. Sudut pertama 2x, sudut kedua x. Terus, karena pecah lagi, sin 2x adalah apa? 2 sin cos. Betul nggak? 2 sin cos. Sudutnya setengah kali 2x. X. Betul nggak? Kali cos x. Ditambah. Ini dalam sin, carilah cos 2x kembar dalam sin. Rumus nomor 3. Apa? 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Betul nggak? Kali sin x. Sehingga ini jadi apa? 2 sin x dikali cos kali cos. Cos pangkat 2x. Nah, sin x kali 1. Sin x dikurang 2 sin pangkat 3. Ya nak? 2 pangkat 2 kali pangkat 1. Ya nak? Kemudian cos kuadratnya diubah dalam sin. Ingat, cos kuadrat tambah sin kuadrat adalah 1. Maka apa? 2 sin x dikali 1 dikurang sin kuadrat x. Ditambah sin x dikurang 2 sin pangkat 3. Ini di SMA kan? 2 dikalikan. 2 sin kali 1, 2 sin x. Min 2 sin kali min sin kuadrat, min 2 sin pangkat 3 x. 3 ya. Ditambah sin x dikurang 2 sin pangkat 3 x. Sehingga sin 3x berapa? Sin 3x adalah apa? 2 sin tambah 1 sin berapa? 3 sin x. Enak. Kemudian min 2 sin pangkat 3 tambah min 2 sin pangkat 3. Min 2 tambah min 2. Min 4 sin pangkat 3x. Sebuti tadi kan? Sin 3x 3 kurang 4. Sin 3x 3 kurang 4. Kalau cos, Anda buktikan dengan rumus cos. Cos A plus B apa? Kosin sin, tandanya berlawanan. Min jadi plus, plus jadi min. Enak. Ini kan pernah di SMA nggak? Trigonometri. Tidak pernah dapat. Nggak diajarkan. Tapi 2x kan datang dari situ juga. Rumus itu juga. Sin 2x, mengapa 2 sin x cos x? Kan datang dari apa? Konsepnya. Sin 2x kan sin dalam kurung x tambah x. Itu datangnya mengapa? Nah, kan dasarnya itu juga. Sin A plus B kak. Jadi apa? Sin x tambah x. Jadi sin kosin sin x cos x tambah cos x sin x. Cos x sin x kan dibalik sin x cos x. Sama kan? Jadi sin x tambah sin x cos x tambah sin x cos x berapa? 2 sin x cos x. Maka mengapa sin 2x adalah 2 sin x cos x. Ini juga sama diturunkan dari 3x itu sudutnya adalah 2x tambah x. Ya kan? Cos juga sama. Paham ya? Oke. Tahu aja. Nah, sekarang barulah kita mencari sin integral sin 3x kali sin x. Sebenarnya tanpa deduksi bisa nggak? Tanpa rumus deduksi bisa nggak selesaikan? Dan mesti ingat nggak? 2 sin cos kurang cos. Sudut pertama selisih, sudut kedua jumlah. Kalau pakai min 2 sin cos kurang cos. Sudut pertama jumlah, sudut kedua selisih. Enak. Bisa. Tanpa deduksi bisa.
Tapi dengan reduksi ya lebih lebih cepat ya. Kita lihat ya. Kita ganti ini ya. Yang tadi. Kalau pakai rumus reduksi ini apa? Ini adalah apa tadi? 3 kurang 4 ya. Sin 3 kurang 4. 3 adalah sin X pangkat 1. 4 adalah sin pangkat 3X. Ya. Kemudian ini yang sin 3X ya. Dikali sin X. Dx. Nah, kita kalikan ya. 3 sin X. Sin kali sin apa? Sin kali sin pangkat 2X. Dx. Min integral 4 sin pangkat 3 kali sin pangkat 1 sin pangkat 4x dx. Benar? Jelas sampai sini? Nah, ini kan pakai rumus apa? Reduksi. Benar? Ingat, kalau ini pangkat 2, ini pangkat 4, nanti kan ada rumusnya. Belakang integral sin pangkat n-2 f dx. 4 per 2 berapa? 2 kan? Berarti ada sama sama ini pangkat 2. Jangan dikerjakan dulu, yang kerjakan yang pangkat tinggi. Jadi yang kita kerjakan ini 3 keluarkan. Sin pangkat 2x dx-nya dibiarkan saja. 4-nya keluarkan. Sin pangkat 4-nya lah yang kita kerjakan lebih dulu. Nanti mungkin ada yang sama. Mungkin juga saling menyatakan 1 plus 1 min hilang 0 jumlahnya. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat nih. 3 integral sin pangkat 2x dx min 4. Sesuai rumusnya apa? N-nya 4 ya. Sin apa? Min 1 per N. Nah, min 1 per N. Sin pangkat N min 1 X. Kali pasangannya. Di mana ada sin, di situ ada cos. Kemudian N min 1 per N. Enak. Integral sin pangkat N min 2X dx. Itu enak. Jelas sampai sini? Halo? Ini kan umumnya min 1 per N. Ya enggak? Jadi sebutin min 1 per N. Saya sebutin dari cos. Min 1 per N. Sin pangkat N min 1 X. Kali pasangannya. Di mana ada sin? Di situ ada cos. Ditambah N min 1 per N. Integral. Tinggal enggak rumus nih? Aduh, lupa lagi. Ini yang mau 1. Itu enggak? Terus sin pangkat 4. Pangkat 4 X dx adalah min 1/4 sin pangkat 4 kurang 1 X cos X tambah 4 kurang 1 per 4 integral sin pangkat 4 kurang 2 X X. Betul enggak? Diganti itu ya. Sehingga jadi yang kita cari ini. Hasilnya apa? 3 integral sin pangkat 2 X dx. Nah, min kali min. Ini min kali min plus 4 kali 1/4. 1. Jadi ini sin pangkat 3 X-nya 4 kurang 1. Kali pasangannya cos X ditambah. Ini hasilnya 3/4. 3/4 kali min 4. Apa? 4 kurang 1, 3. 3/4 kali min 4. Min 3. Ya enggak? Min 3. Min 3. Min 3 integral sin pangkat 4 kurang 2, 2 X dx. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi sini? Bahwa plus 3 sin kuadrat dengan min 3 sin kuadrat X dx sama enggak? Tandanya berlawanan. Saling meniadakan. Kalau enggak sama pun bisa dijumlahkan kan? Baru kita pakai lagi integral itu lagi. Reduksi rumus reduksi. Kalau ini tidak meniadakan. Ternyata ini saling meniadakan 0 kan? Sehingga hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya adalah sin pangkat 3 X
kali cos X. Karena tak tentu, integral tak tentu harus tambah C. Ya, jawabannya. Sampai sini jelas. Ada yang mau tanya? Nanti sebentar lagi kita coba tanpa rumus reduksi. Hasilnya beda. Namun, kalau diteruskan, pasti sama. Harus sama hasilnya. Ya. Nah, ini makanya dasarnya memang sudah dapat di SMA, tapi yang pasti Anda dapat di perguruan tinggi dari mana asal rumusnya. Yang kedua, mungkin ada yang Anda dapat ya, Anda pernah dipelajari. Oke. Any question so far? Ada yang mau tanya? Sejauh ini? Tidak ada. Kita bisa kerjakan soal yang sama, ya. Integral sin 3x kali sin x dx. Itu caranya gimana? Dikali 2, dikali setengah depannya. Mana? Setengah kali 2 kan 1. Coba perhatikan. Mengapa saya kali 2? Kita punya rumus kan 2 sin cos, 2 kosin, 2 cos cos, min 2 sin sin. Betul nggak? Min 2 sin sin atau 2 sin sin. Ada 2 kan? Tandanya hati-hati. Nah, ini sengaja kali setengah. Oke, setengah kali. Kemudian, Anda tahu 2 sin sin adalah berasal dari rumus kosinus kurang cos kurang cos. Benar? 2 sin sin berasal dari cos kurang cos, tetapi sudutnya terbalik. Sudut pertama 3x, kedua x ya. Sudut pertama 3x, selisih dulu. Karena aslinya kan min 2 sin sin kan ada. Rumusnya pernah saya tulis kan? Pernah saya tulis nggak? Atau saya terangkan sin tambah sin. 2 sin cos. Sudut pertama setengah ke jumlah dengan sisi. Sin kurang sin. Pesan. Ya, sin kurang sin. Apa? 2 kosin. Cos tambah cos. 2 cos cos. Cos kurang cos. Min 2 sin sin. Ada kan? Itu rumus kebalikannya kan? 2 sin cos. 2 sin x cos x adalah apa? Berasal dari sin tambah sin. Ya. Terakhir, min 2 sin sin adalah berasal dari cos kurang cos. Sudut utama jumlah, sudut kedua sisi. Tetapi ada min di depannya. Ini tidak ada min. Jadi terbalik. Selisih dulu baru jumlah. Hah? Sehingga ini jadinya apa? Setengah kali integral. Ini jadi kosinus berapa nih? Kosinus dari 2x. Ya. Kita mau kasih ini boleh. dx. Enak. Min integral kosinus dari 4x dx. 4x-nya kurung. Nah, ini setengah kali. Namanya tidak sama. Harus disamakan. Yaitu apa? Integral cos U. Si dx-nya ubah jadi du. D dari 2x. Berapa turunan dari 2x apa? 2 dx. Berarti jadi kelipatan 2. Supaya 2 nya 1 di depan dikali 2. Enak. Hah? Kurang. Ini juga integral cos U cos 4x D 4x. Sengaja ya. Nah, berapa dx-nya berapa turunannya? D4x. D4x berapa turunannya? 4 dx. Enak. Padahal yang ada dx saya. Jadi kelipatan 4 supaya 4 jadi 1 dikali
4. Ya, ini dalam kurung ya, dalam kurung siku ya. Sehingga setengah kali setengah seperempat. Ini integral cos U DU adalah sin U, betul nggak? Dikurang setengah kali seperempat min seperempat min 1/8. Integral, nah integral udah hilang integralnya dong. Integral cos U DU adalah sin U lagi. U-nya 4x. Tambah C. Hasilnya beda nggak? Hasilnya habis ini kan? Jadi hasilnya apa? Beda kan? Namun kalau yang terakhir ini saya teruskan, jawabannya sama. Are you sure? Anda yakin? Yes or no? Yes. Oke, kita buktikan. Kalau saya teruskan, nah ini saya salin ya. Jadi integral sin 3x sin x dx kita dapat tadi apa? Ini saya salin ya. Seperempat sin 2x. Kemudian satu lagi dikurangi 1/8 sin 4x. Tambah C. Ya. Benar ya? Nah, kita teruskan. Anda tahu sin 2x apa? 2 sin cos. Betul nggak? 2 sin cos. Sudutnya setengah kali 2x. Berapa? X. Ya kan? Min 1/8. Ini juga sama. Sin 4x juga 2 sin cos. Sudutnya setengah kali. Setengah kali 4x apa? 2x. 2x. Tambah C. Nah, ini hasilnya seperempat kali 2 setengah nak? 2/4. Jadi diperkecil 1/2. Sin X cos X. Min 1/8 kali 1/4. 1/8 kali 2. 2/8 1/4. Nah, sin 2X dipecah lagi. Yang tadi juga sama. 2 sin cos. Ya nak? Sudutnya setengah kali. Setengah kali 2X. X dan X. Ya nak? Terus karena yang dalam sin cos 2x pakai rumus nomor 3. Ya, rumus nomor 3 ingat. Nomor 3-nya apa? 1 dikurang 2 sin kuadrat x tambah C. Enak? Halo? Cos 2x-nya pakai rumus nomor 3 ya. Cos 2x-nya pakai rumus nomor 3. Oke. 1 kurang 2 sin kuadrat x. Nah, sehingga hasilnya berapa? Setengah sin x kali cos x. Ini coret nih, 1 ini 2 enggak sini? Ya kan? Jadi ini apa? Salin dulu. Setengah sin x cos x dikali 1 kurang 2 sin kuadrat x tambah C. Sehingga ini setengah sin x cos x. Jadi min setengah sin kali 1. Tetap min setengah sin x cos x. Min kali min plus setengah kali 2. 1. Ya. 1. Kemudian sin x kali cos x kali sin kuadrat. Jadi sin berapa nih? Sin pangkat 1 kali sin pangkat 2, sin pangkat 3 kali cos x tambah C. Apa yang terjadi sini? Itu enggak? Tandanya 1 plus 1 min sama. Dijumlahkan 0. Sehingga kita dapatlah hasil akhirnya sin pangkat 3x kali cos x tambah C. Samakah dengan ini? Sin pangkat 3x kali cos x tambah C. Jelas? Sama kan? Berarti benar ya. Hanya kalau Anda berhenti yang sampai yang tadi ini, betul. Maka kalau EC itu enak itu. Mau berhenti yang mana? Mau pakai cara yang mana? Ya, up to you. Terserah Anda. Jelas? Ya. Ada pertanyaan di sini?
Ya, jangan lupa rumus yang sin yang dulu tuh. Apa mesti ulang lagi rumusnya? Ingat? Sin tambah sin A tambah sin B apa? Sin tambah sin 2 sin cos. Sudut pertama setengah kali jumlah, sudut kedua setengah selisih, ya kan? Lupa, oke. Saya ingatkan lagi ya. Kita mau pakai ini boleh apa? Sin A tambah sin apa? 2 sin cos ya. 2 sin cos setengah kali jumlah setengah kali selisih. Enak. Sin kurang sin apa? Terbalik kan? Kalau tambahnya 2 sin cos, kalau selisihnya balik 2 kosin. 2 sin cos jadi 2 kosin. Terbalik 2 kosin. Tutupnya setengah kali jumlah, kedua setengah kali selisih. Nah, paling gampang cos tambah cos. Itu 2 cos cos. Enak. Cos tambah cos adalah 2 cos cos setengah kali jumlah belakang setengah kali selisih. Kemudian cos kurang cos. Ingat? Cos kurang cos min. Nah, ada minnya. Cos kurang cos min 2 sin sin. 2 sin sin setengah kali jumlah sudut pertama, sudut kedua setengah kali selisih. Halo. Nah, kebalikannya apa? Ini plan SMA ya. Benar nggak? Ya. Kemudian kebalikannya sekarang. Ambil jadi 2 sin cos. 2 sin cos. Sudut pertama X, kedua Y. Terus apa ya? Balik 2 kosin. 2 kosin. Kemudian 2 cos cos. Terakhir min 2 sin sin. Sengaja saya pakai min dulu ya. Min 2 sin sin. Sudut pertama X, kedua Y. So, apa nih? Lihat nih, 2 sin cos berasal dari sin tambah sin kan? Sin tambah sin. Sudut pertama jumlah, sudut kedua selisih. 2 kosin berasal dari sin kurang sin. Sudut pertama jumlah, sudut kedua selisih. 2 cos cos berasal dari cos tambah cos. Sudut pertama jumlah, sudut kedua selisih. Min 2 sin sin berasal dari cos kurang cos. Sudut pertama jumlah, yang kedua selisih. Nah ini yang terakhir ini dikali dengan, yang terakhir ini dikali dengan min 1. Nah sini coba lihat, perhatikan. Jadi plus kan kali min, plus 2 sin sin X sin Y adalah, yang pertama ini kali min cos jumlah enggak? Halo. Ini min cos nih saya pindah belakang. Min cos X tambah Y. Min 1 kali min cos X min Y letak di depan. Cos X min Y. Maka terjadi kalau plus 2 sin sin, selisih dulu jumlah. Selisih dulu baru jumlah. Alasan itu. Do you understand? Jelas sampai sini? Jelas nggak? Kok nggak jawab? Bilang hello. Ya itu. Kalau ditanya, jelas nggak? Diam. Diam seribu bahasa. Oke, itu alasannya maka kalau plus 2 sin sin, sudut pertama selisih dulu baru jumlah. Itu alasan dari situ. Ya, ini mengingatkan kembali apa yang pernah Anda pelajari. Oke. Kita lanjutkan. Masih ada pertanyaan? Do you have any question?
Kita sampai jam 10 lewat 10 ya? Hah? Bukan, itu si pertama. Oh iya. Oke, berikutnya adalah integral pecah bagian. Integral pecah bagian. Bahasa Inggrisnya apa? Bagian itu kan partial. Partial fraction. Ada kan? Dengar ya? Partial fraction. Artinya pecah bagian. Ya. Nah, contohnya saya ada 3x plus 5. Penyebutnya bisa difaktorkan. X min 3 kali X tambah 3. Atau terbalik. Ya. Tambah dulu baru kurang, terserah. Ini pecah bagian. Hingga ini jadi apa? Ada dua pecahan. 1x min 3, 1x plus 3. Yang ini nama pecahan apa? Pangkat x-nya 1 pada pembilang, 1 kurang dari penyebut. Kalau ini x pangkat 1, sini x pangkat berapa? 0 kan? Ya kan? Halo? Ya kan? Kalau x pangkat 1, ini x pangkat 0. Terus ada koefisiennya A, B. Orang teknik sering K0, K1. Maka buku-buku Anda lihat dibuatnya bukan AB, tapi K0, K1. Ya. Itu biasanya engineering gitu. Oke, itu tahu aja lah ya. Nah, Anda tahu X pangkat 0 itu berapa? 1 kan? Maka sehingga orang banyak menulisnya apa? A per X min 3 tambah B per X min plus 3. Jadi kalau X pangkat 1, pembilangnya adalah bilangan. Asalnya kali koefisiennya itu A kali X pangkat 0. Jelas ya? Jadi kalau contohnya gini. Kalau sini X pangkat 2, sini apa? Kemarin kuliahnya capek ya. Ini beda ya. Di reguler hari ini mulai UTS. Mereka UTS dari tanggal 5 November sampai 17 November. 2 minggu. Ya, 2 minggu. Nah, Anda enggak ada UTS kan? Ya, ada kan sendiri. Sudah 2 minggu yang lalu kan? Sudah. Nah, sekarang kalau S pangkat 2. Tadi saya katakan kalau yang dinamakan pembilang, pasti pembilangnya pangkatnya 1 kurang dari penyebut. Kalau S pangkat 2 sini apa? S pangkat 1 enggak? Ada koefisiennya A, satu bilangan B. Sebetulnya B ini X pangkat 0, betul enggak? X pangkat 1, X pangkat 0. Nah, ini bisa dipecah menjadi apa? AX per X kuadrat ditambah B per X kuadrat. Sehingga hasilnya apa? X ini bisa disederhanakan. A per X ditambah B per X kuadrat. Jadi kalau ini pangkat 2, jadi ya, jadinya ini ya, ini bisa disederhanakan sehingga terjadi apa? X per X kuadrat jadi A per X. Jadi kalau pangkat 2, pangkat 1 dulu, baru pangkat 2. Bisa paham enggak? Ya. Nah, ini berlaku juga untuk yang U, pakai U ya. U itu adalah fungsi majemuk. Jadi misalnya contohnya penyebutnya mengandung unsur X min 5 pangkat 3. Gimana? Ini akan terjadi apa? Ada 3. X min 5 pangkat. Oh, mungkin saya nggak tahu langsung buat. Sorry. Pakai U tuh. Kalau pakai U,
Kalau ini U pangkat 3, sini apa? Masih ada U pangkat 2 enggak? 1 kurang. Jadi A U pangkat 2, terus B U pangkat 1, sudah itu C U pangkat 0. Pangkat 0 tulis ya. Sehingga ini bisa dipecah menjadi apa? AU kuadrat per U pangkat 3 ditambah B BU per U pangkat 3 tambah C per U pangkat 3. Sehingga ini sederhanakan A per U, betul enggak? Tambah B per U kuadrat tambah C per U pangkat 3. Jelas? Anda lihat nih. Kalau ini U, ya. Oke. Contohnya apa? Saya ambil contohnya. Kalau penyebutnya adalah X min 5 pangkat 3, ini menjadi 3 partial fraction ya. Pecah bagiannya ada 3, yaitu X kurang 5 pangkat 1, X min 5 pangkat 2, X min 5 pangkat 3. Sesuai kan U pangkat 1, U kuadrat, U pangkat 3. Selalu tanyanya di pangkat satunya, kita tanya. Pangkat 1. Tanya, kalau ini pangkat 1 di atasnya apa? Yang tadi. Kalau penyebutnya pangkat 1 di atasnya apa? Halo? Kalau penyebutnya pangkat 1 di atasnya bilangan. Sebetulnya pangkat 0 ya. Pangkat 0 kan 1. Koefisiennya A. Jadi bilangan. Sekali bilangan, semua bilangan. A, B, C. K0, K1, K2 boleh. P, Q, R. Boleh aja. Jelas? Tetapi ini lanjutannya di kampus 2 nanti Anda akan ketemu transformasi Laplace. Tidak usah takut. Laplace, saya kasih ingat Anda, ini bakal ketemu Anda. Ketemunya gini. Modelnya mirip tapi lain ya. Di sini X kuadrat tambah 1 pangkat 3. Ini akan terjadi mirip yang ini, yaitu X kuadrat plus 1 pangkat 1, X kuadrat plus 1 pangkat 2, X kuadrat plus 1 pangkat 3. Pertanyaannya selalu di pangkat satunya. Coba lihat. Kalau di pangkat satunya apa sini? Kalau ini X kuadrat sini apa? Sekian X tambah bilangan enggak? Sekian X, AX tambah B kan? Sekali X tambah B, semuanya sekian X tambah bilangan, sekian X tambah bilangan. Harus sama. Ini tadi, sekali bilangan A, B, C. Sekali sekian X tambah bilangan, ini juga sekian X tambah bilangan A, B, C, CX tambah D. Sudah D apa? E, EX tambah F. Nah ini yang nanti fungsinya S, yaitu transformasi Laplace. Bahasa Inggrisnya dibalik, Laplace transform. Transformasi bahasa Inggris transform. Ya. Nah ini pasti jumpa nanti di Laplace transform. Saya kasih ingat Anda supaya nanti ini akan jangan salah. Jangan ABC itu salah. Ya. ABC itu terjadi kalau penyebutnya fungsinya linear. Linear itu pangkat 1 ya. X pangkat 1 sini. X minimal. Jelas sampai sini? Halo? Jadi mata kuliah ini berjumpa di kalkulus 2 nanti, yaitu sorry ini tulisannya ada salah. Laplace transform. Ya. Bahasa Indonesia transformasi Laplace transform. Ya. Laplace transform. Fungsinya S. X ini ganti S semua. Ya. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Halo? Ini saya save dulu. Ingat ya, ini nanti Anda belajar di kalkulus 2. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Ya. Tergantung yang jawabkan dari akademisnya. Ya.
Baik. Pecah bagian. Nah, kemudian ini waktunya tinggal 4 menit lagi. Ada yang mau ditanya? Any question? Halo? Ada yang mau tanya? Oke, berikutnya kita nanti setelah istirahat kita pelajari yang contoh-contoh soalnya, ya, contoh-contoh soalnya. Ini baru teorinya ya, dan kita lihat modelnya kayak apa ya. Hati-hati sekali lagi yang model ini yang sering keliru di kampus 2 tentang Laplace transform, transformasi Laplace. Tidak usah takut ya. Nanti saya berikan Anda juga whiteboard-nya nanti mungkin Anda bisa belajar di sana juga. Oke, kita istirahat dulu ya. Silakan. Kita more stop recording.